sekalian, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Nah, ini ada gambar. Bagaimana penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya. Jadi gejala elektromagnet ini sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata mungkin biasa kita juga. Beberapa yang menerapkannya di bel listrik, di saklar, ada namanya saklar listrik, telepon kabel, dan yang lainnya. Sekarang kita lihat yang pertama, bel listrik. Jadi coba perhatikan di gambar, bel listrik. Jadi kalau kita selidiki cara kerja bel listrik ini, ketika tombol bel listrik ditekan, ini kan ada tombolnya, coba perhatikan ikhwas sekalian. Tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus itu menjadi tertutup. Jadi ada arus. Jadi menjadi rangkaian tertutup. Semester lalu kita sudah bahas tentang rangkaian tertutup. Jadi arusnya mengalir. Jadi maka arus itu akan mengalir pada kumparan kawat. Ini kumparannya mengalir. Arusnya mengalir pada kumparan kawat. Aliran arus listrik pada kumparan inilah yang mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet. Elektromagnet yang bisa menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Dia pukul. Jadi menjadikan lengan pemukul ini menjadi elektromagnetik. Nah, itulah konsep pada bel. Namanya menjadikannya magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Jadi ini batang besinya, coba perhatikan, ini kumparan kawat, ini ada batang besi. Nah, batang besi ini nyambung ke sini, ini ada pegasnya, kemudian ini lengan pemukul. Jadi ini skema rangkaian bel listrik. Inilah pemukulnya. Alat pemukul. Sama di jam waker juga demikian. Yang pakai pemukul jam waker, itu pasti ada kumparan kawatnya, ada lilitan kawatnya. Jadi kan kumparan ini yang menjadikan besi yang ada di dalamnya itu bisa menggerakkan dengan pemukul untuk memukul bel listrik sehingga berbunyi. Itu konsep yang pertama, bel listrik. Kemudian yang kedua, ini gambar apa ini? Ini adalah gambar saklar. Ini disebut dengan saklar elektromagnetik. Jadi biasanya kalau kita di rumah, kalau mau menyalakan lampu listrik pakai saklar. Saklar itu fungsinya memutus dan menghubungkan arus. Kita sudah pelajari semester lalu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Untuk saklar ini, dia mulai bekerja ketika saklar itu membentuk rangkaian tertutup. Itu ada lilitan kawat. Jadi lilitan kawat ini fungsinya, dia sebagai elektromagnet. Nah, tadi saya sudah sampaikan apa itu elektromagnet, adalah pembuatan magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Itu adalah elektromagnet. Elektromagnet ini yang menarik ujung besi ke bawah. Coba perhatikan. Jadi, kalau kita perhatikan gambar ikhwas sekalian ini adalah elektromagnetnya yang dililiti kawat. Ini lengan besi. Ketika ini ada arus listrik, maka ini akan jadi magnet. Kalau jadi magnet, maka akan ditarik ke bawah. Akhirnya jadi on. Ini ada pegasnya. Jadi setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya itu akan menyimpang ke kanan, kemudian dia akan menyimpang ke kanan, ujung besi lainnya. Kemudian hanya ke rangkai yang kiri dan kanan itu saling bersentuhan dan mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka beban atau lampu elektronik lainnya akan menyala. Ini namanya saklar elektromagnetik. Kemudian yang berikutnya, host kalian, selain ini, kalian biasa lihat ini telepon, ada mungkin yang punya di rumahnya. Ini namanya telepon kabel. Biasa juga disebut telepon kawat. Jadi ternyata telepon kabel ini juga menggunakan prinsip kemagnetan. Ketika kita menggunakan telepon, seseorang itu akan menerima atau mendengar suara. Bisa juga mengirim pesan atau suara berbicara. Nah, bagaimana prinsip kerja dari telepon kawat ini atau telepon kabel ini? Jadi prinsip kerja telepon ini pada dasarnya dia mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan,
Energi listrik ini mengalir pada kabel telepon, itu menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah, sehingga bisa menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Itu ada besi lentur di speaker telepon digerakkan. Dan getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita. Jadi, sekalian, ini sangat terkait dengan materi getaran, gelombang, dan bunyi. Ketika, ingat, kita bisa mendengarkan suara karena ada getaran udara yang ada di sekitar kita. Itu getaran udara. Ini prinsipnya di telepon kawat itu. Jadi itu prinsip kerjanya. Jadi dia mengubah energi listrik, jadi menimbulkan efek elektromagnet. Jadi dia bisa getarkan itu diafragma besi lentur pada speaker telepon. Baik, itu sekalian beberapa alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Kemudian yang ini tadi sudah, ternyata sifat kemagnetan itu bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan dengan cara menghilangkan tadi itu ikhwas sekalian, magnet elementernya itu arahnya dijadikan acak, bisa dipukul-pukul, bisa dipanaskan atau diberikan arus bolak-balik atau arus AC, alternating current. Nah, sekarang ikhwas sekalian, magnet ini juga memiliki yang namanya medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnetik itu adalah daerah atau ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda-benda lain itu mudah dipengaruhi oleh magnet. Nah, sehingga menimbulkan gaya magnetik. Nah, ada namanya medan magnet, ikhwas sekalian, dan ada garis-garis gaya magnetnya. Garis-garis gaya magnet ini disebut dengan flux magnetik. Flux. Jadi ini garis-garis gayanya. Dan ingat, kekuatan magnet terbesar itu ada di ujungnya. Ini disebut dengan medan magnet. Jadi daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Sama kalau kita sebutkan medan perang, berarti daerah perang. Medan itu daerah wilayah. Kalau medan magnet itu daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Kemudian ada sifat garis-garis gaya magnetiknya, ikhwas sekalian. Ini sifat garis-garis gaya magnet. Jadi garis-garis gaya magnet ini tidak pernah saling berpotongan. Tidak pernah. Dia juga punya sifat. Jadi garis-garis gaya magnet ini selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Dari north ke south. Dia keluar dari utara ke selatan. Ini namanya flux magnetiknya. Dan tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat itu menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis magnetnya renggang itu menunjukkan medan magnetnya lemah. Makanya di ujung tadi itu agak rapat, itu ada garis-garis gayanya. Saya perlihatkan kembali ikhwas sekalian. Ini gambarnya. Ini ada garis, kayak garis ya. Ketika ada serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet akan menimbulkan garis-garis magnetik. Inilah yang disebut dengan medan magnetik. Garis-garis ini disebut juga flux magnetik. Tidak sembarang sebarnya, teratur juga penyebarannya. Nah, yang paling banyak garis-garisnya adalah daerah ujung, karena di situ yang paling kuat. Nah, sifat garis-garis gaya magnetiknya ini tadi, yang 3 yang perlu diamati, tidak pernah saling berpotongan dan selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Itu sifat garis-garis gaya magnetiknya. Saya rasa ini ikhwas sekalian untuk materi kita pada kesempatan ini. Ini juga ada tambahannya, bumi memiliki sifat magnetik, insya Allah akan kita bahas mungkin pertemuan yang akan datang. Jadi untuk sifat teori kemagnetan bumi, kemudian ada nanti disebut dengan gaya Lorentz, akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, insya Allah kita siap-siap kuis kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan siap-siap untuk... Izin pergi WC. Oke, silahkan.